Oke, jadi ini kita punya gereja tongkrongan kali itu. Kita kan lagi ngajari teman-teman semua ini dalam 1-2 minggu ini kan kita ngajari anak-anak di gereja tongkrongan untuk baca Alkitab, untuk apa namanya 1 jam dengan Tuhan. Iya. Nah, ini mungkin banyak teman-teman di luar sana yang belum tahu 1 jam dengan Tuhan itu gimana sih, Kak? Oke, tentang 1 jam dengan Tuhan ya. Ya. Memang itu kan kita ajarkan ke semua kawan-kawan gereja tongkrongan ya. Ya. Nah, itu kita bukan sekedar bikin-bikin apa ya, bikin-bikin acara, bikin-bikin gimmick, bikin-bikin biar kayak gereja. Iya. Ya enggak gitu. Tapi memang itu adalah sebuah kewajiban yang ditulis di Alkitab, cuma orang Kristen itu tidak tahu. Kebanyakan tidak tahu, bro. Wajib berarti ya ini? Wajib, bro. Oke. Malah gini, orang Kristen itu seringkali merasa kita sebagai orang Kristen itu nggak punya kewajiban apa-apa. Jujur aja. Pokoknya Kristen. Pokoknya Kristen nih gereja gitu. Jadi ada yang golongan pertama tuh, wis pokoknya Kristen. Yang gereja orang gereja pokoknya Kristen. Ditekoni Gustimu sopo? Yesus. Wes gitu. Tapi ora mangan di gereja. Ora tau ning gereja. Ora tau ning gereja, pemene maca Alkitab, pemene pelayanan. Nah, nggak kenal gitu. Ada yang gitu, golongan gitu. Terus kemudian yang rodok saleh sedikit, dia ke gereja rajin. Tiap minggu lah ya. Tiap minggu. Berangkat. Nah, iki Tuhane sapa? Yesus. Mantap iki jawabnya. Walaupun jawabnya Yesus, hidupnya podo sama orang dunia, bro. Iya. Gitu loh. Walaupun alasannya anu ya, apa namanya? Yang penting kan hati nih. Nah, itu biasanya gitu. Penting hatiku. Gitu. Penting itu percaya. Gitu. Nah, yang kedua tuh Kristen gitu. Dia ke gereja. Nah, ini. Walaupun ke gereja, tapi kebanyakan ya yang begini nih banyak. Ini nih kebanyakan nggak ngerti kewajibannya orang Kristen itu apa. Ya, dia taunya ya pokoknya neng gereja. Hari Minggu wae neng gereja. Ya neng gereja, kemudian ya neng omah mau tidur, bangun tidur, makan, dongo, gitu kan. Terus kemudian nanti umpama dia ada masalah ya eling nyebut Gusti Yesus gitu kan. Ada gitu. Tapi ditanyai kewajibannya orang Kristen apa? Langsung ora ono. Apa ya? Kewajiban ora ono gitu. Nah, itu ada yang seperti itu gitu loh. Nah, yang lebih paham firman Tuhan sedikit akhirnya memahami kekristenan itu sebenarnya dan sesungguh-sungguhnya ada kewajiban-kewajibannya. Ada kewajibannya. Gitu. Nah, karena gini Kak Rito. Jadi kan kalau kita sering lihat apa namanya konten-konten yang beredar di luar yang agama-agama seberang, itu kan mereka banyak yang menggemakan tentang kewajiban agamanya gitu. Oh ya. Tapi di Kristen ini kan ironisnya itu firmannya kan kadang bertahan dalam pencobaan, terus berkat Tuhan, 5 besar lah ya. 5 besar yang biasanya kita obrolin, ya kan? Sampaikan lah. Nah, jadi seolah-olah nggak pernah ngajarin fixnya itu kewajiban wong Kristen ki apa gitu. Nah, iya itu dia makanya. Nah, padahal sebenarnya kan ada itu di firman Tuhan kalau digali ada hal-hal yang memang itu wajib ternyata gitu loh. Wajib dilakukan berdasarkan ya urgensinya, kemudian Tuhan bicara itu dalam dua kali perjanjian lama maupun perjanjian baru itu ngomong misalkan gitu. Nah, itu berarti wajib gitu loh. Berarti tidak hanya di perjanjian baru tok, tidak hanya perjanjian lama tok, tapi memang ditulis di dua periode tersebut. Dua periode. Ya kan? Yang rentang waktunya beda, tapi yang digemakan sama. Nah, itu berarti sah nih, ini berarti memang wajib gitu. Nah, dari beberapa itu ya, saya nggak usah sebut semuanya. Kita udah pelajari di Kobe sebenarnya di Kota Beriman. Tapi beberapa yang mungkin orang mesti paham, yang wajib, yang pertama ibadah itu wajib, ibadah ayatnya, ya itu lain kali kita omongkan.
Kemudian ada lagi persepuluhan tuh wajib. Persepuluhan. Wih, ini ada pendeta yang ngomong, Bro. Wah, Enggak wajib, Bro. Banyak itu. Banyak, Pendeta, ya kan? konten kreator ya. Nah, itu. Ya ora apa-apa, kalau Iya. mereka mau ngomong gitu silakan saja gitu loh. Iya. Ya, itu tergantung cintamu sama Tuhan lah begitu loh. Nah, yang gitu-gitu itu merasa dirinya pandai. Tapi bagi saya itu pengajar tolol itu sih, Bro. Gitu. Nol ya. Wah, nol lah bagi saya. Nah, itu wajib itu. Kemudian yang lain-lain ya adalah banyak lah ya. Iya. Nah, kemudian yang paling penting ya, supaya nggak kepanjangan kita ngomong, yang paling penting itu ya, ternyata Tuhan itu mewajibkan umatnya itu supaya 1 jam 1 jam. itu minimal, Bro. Minimal ya. Minimal. Ternyata gitu. Iya, iya, iya. Kok Ini bisa minimal? Dikatakan minimal tuh nah, ada ayatnya atau gimana? ada ayatnya, Bro. Nah, ini nih sebenarnya yang kita mau ambil ayat di Perjanjian Baru. Perjanjian baru. Tapi nanti Perjanjian Lamanya sebenarnya logikanya sama. Oh, nyambung Nah, ya. nyambung. Kita buka dulu Perjanjian Barunya lah ya. Oke. Matius pasal 26. Matius 26 ya. Ini di Injil-Injil yang lain ngomong hal yang sama sebenarnya. Jadi kita ambil salah satu aja lah ya. Di Matius saja gitu. Nanti di Injil yang lain juga ngomong hal yang sama. Ya. Daripada buka semuanya, satu aja yang kita buka. Matius 26 ayatnya yang ke-40. Ke-40. Nah, sebelum kita sampai ke sana, ini kejadiannya Yesus di Taman Getsemani sama murid-muridnya. Waktu mau disalib itu ya berarti ya. Dia ada dengan Petrus, dengan Yakobus, dengan Yohanes. Nah, seperti itu. Di Taman Getsemani itu Tuhan kan tahu bahwa besok dia bakal mengalami masa paling buruk yang pernah dia alami di dunia, yaitu dia akan disiksa lalu disalib. Nah, hatinya susah. Hatinya susah. Ini kan murid yang diajak ini bukan murid sembarangan. Ini murid rank satunya Yesus nih. Circle utama ya. Circle utama. Ketika mereka ikut sama Yesus, ya kan, diajak doa ternyata di situ. Tapi Yesus merasa ini nggak bisa dia kalau doanya sama mereka. Dia mesti menghadap Tuhan private ini. Gitu. Maksudnya dia menghadap Bapa. Ini contoh manusia sungguhan kan menghadap Bapa. Private ini. Gitu loh. Dia harus berdoa private untuk menguatkan mentalnya, katakanlah begitu. Nah, waktu itu dia akhirnya maju sedikit dari murid-muridnya ini. Dia istilahnya itu bergulat dengan dirinya sendiri. Karena secara manusia, dagingnya tuh kepengennya orang usah disalib gitu loh. Biarlah berlalu saja. Biarlah cawan ini berlalu, kepengennya gitu kan. Tapi dia sebagai manusia juga demi melakukan kehendak Bapa, demi menjadi pelaksana firman, maka dia sebenarnya dia tahu dia harus melakukannya. Gitu. Wajib juga ya. Wajib untuk juga dilakukan. untuk dilakukan. Jadi dia struggling gitu. Satu sisi kedagingannya ngomong, nek iso ora usah gitu kan. Manusia biasa. Dagingnya ngomong gitu karena dia hidup sebagai manusia biasa waktu jadi Yesus kan. Tapi secara ilahi dia tahu ini bukan aku yang melakukan. Manusia ra iso masuk surga ini. Nggak bisa balik ke surga kan gitu kan. Gila, gejolak ya. Gejolak dia. Nah, dia sedang gejolak itu. Akhirnya dia singkat kata dia menguatkan diri. Nah, di tengah-tengah itu dia akhirnya kan ngecek murid-muridnya kan. Iya. Nah, ketika dia ngecek murid-muridnya, sangkanya dia sih mereka juga berdoa. Gitu. Berjaga ya. Nah, mereka kan ring satu ini bukan orang sembarangan. Lah nek kowe ya turu mesti kowe gitu. Udah krok. Kowe turu aku dolanan HP ya kan gitu kan. Lah dia itu ini ring satu di Petrus kelasnya gitu loh. Yohanes itu murid yang paling dikasihi. Gitu. Ini kelasnya nggak main-main gitu loh. Nah, waktu dia ketemu mereka, ternyata mereka itu tidur, Bro. Tiga-tiganya. Wah, itu berarti ini seniormu, Bro. Ternyata ngikut saya. Tidur mereka. Nah, ketika tidur akhirnya keluarlah kalimat ini. Nah, yuk kita bacalah. Matius 26 ayat 40 itu Yesus ngomong gini. Setelah
itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Ya. Tidur toh. Dan ia atau Yesus berkata kepada Petrus. Nah ini perkataan ini bro. Oke. Ini akhirnya keluar Tuhan menyatakan ini. Ya. Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Nah, Awalnya dari sini. nah Oke. kalimat ini kalau kamu pahami ini bukan cuma sekedar kita lihat emosinya ya. Bahwa gini, ini bukan cuma sekedar kamu jaga-jaga 1 jam karo aku ya gitu. Bukan berarti ini cuma sebuah kalimat yang simple keluarnya gitu. Iya. Tapi ini kalimat yang keluar dari itu tadi. Dia habis tarung loh bro dengan dirinya sendiri. Yes. Dengan semua apa yang dia alami itu, dia langsung ngomong sama Petrus, 1 jam doang lu bisa nggak sih? Itu loh. Oke. Emosinya gitu. Yes, yes, yes. 1 jam saja loh. Iso nggak sih? Gitu. Jadi itu artinya apa? Kalau Anda tahu emosi yang ada di sana, itu Tuhan sedang ngomong limit paling minim, batas minimal, buat sejam aja lah, minimal sejam lah. Iya. Itu loh bro. Di Ngerti saat nggak emosinya Yesus ya kan? ngalami emosi, Nah. emosional kondisi yang kayak gitu ya. Ya. Iya, iya, iya. Jadi kalau kita bacanya ini nggak ngerti situasi emosional yang ada di sana, kita nggak ngerti bahwa ini ngomong soal limit sebenarnya, limit yang minimal. Dan ketika dia ngomong nggak bisa nggak sih berjaga-jaga 1 jam saja, itu apa artinya? Dia tuh sedang ngomong, sebenarnya kamu itu wajib melakukannya. Iya. Ini nih minimal, Iya. gitu loh. Wah, hikmat yang kayak Ngerti gini nih, Kak. Maksudnya gini loh. Banyak orang juga yang ngomong soal ayat ini kan. Matius 26 ayat 40, ya kan. Banyak orang ngomong ini wajib nih 1 jam dengan Tuhan. Dan udah gitu aja. Maksudnya tidak diceritakan situasinya, terus gejolak batin yang dialami Yesus. Maksudnya orang ketika membaca tidak berada di dalam cerita yang ada di sini. Jadi orang tidak bisa menangkap kedalaman dari ayat ini. Itu kenapa diajarkan di kota Bremen kan pasti ada faktor-faktor itu kan dari ayat. Betul. Ya, silakan dilanjut Kak. Jadi apa namanya? Ketika melihat gejolak yang dialami Yesus ini, minimal 1 jam dengan Tuhan. Ya, kenapa saya sampai menyimpulkan bahwa ini minimal? Ya karena itu, situasi itu. Contoh simpel misalkan, kamu lagi capek ngapain lah gitu. Tiba-tiba kamu ketemu teman atau lagi pulang ke rumah, ketemu orang rumah. Kemudian kamu pasti berekspektasi kan. Ya. Nanti pulang ke rumah, nyampe rumah, aku udah capek-capek. Kamu berekspektasi makanan siap di sana kan gitu. Rakitan 3 kewetan gitu ya. Nah itu dia tadi katamu. Ketika kamu ke sana, kamu ketika lihat wes panganan gak ono, kamu juga ganti duit nih ngomong wes pokoknya amburadul begitu loh, wes sembarang dengar. Dan mereka tahu kamu datang, kamu didiemin aja, kemudian tidak ada yang berinisiatif ngapa-ngapain. Kesel sebenarnya kan gitu. Mungkin kesel kemudian, tapi karena kamu mengasihi mereka, kamu nggak marah gitu loh. Cuma kesel memang dan akhirnya muncullah sebuah kata-kata kepada mereka yang seperti barusan belum ngomong tadi. Ngene iki mbok raketan ge wedang. Minimal bikin ke wedang kan gitu kan. Berarti di tengah situasi yang kacau balau itu atau jauh dari ekspektasimu itu, akhirnya muncullah standar minimal yang kamu keluarkan. Betul nggak kira-kira? Iya kan? Betul kan? Nah itu bro sebabnya. Itu sebabnya saya menarik kesimpulan bahwa ternyata Yesus itu berharap muridnya mau memberikan waktu 1 jam, minimal dengan Tuhan itu 1 jam, gitu loh. Itu loh bro. Bisa paham ya? Iya, asik nih. Maksudnya baru bisa nangkep situasi apa namanya yang terjadi saat itu ya. Nah, ini berarti kan apa bisa disimpulkan bahwasanya dari ayat ini kan beneran wajib nih 1 jam dengan Tuhan. Wajib, ya. Gitu ya. Nah, terus karena gini Kak, banyak nih dari orang-orang yang mungkin nggak tahu ya, maksudnya
1 jam dengan Tuhan ini ngapain aja sih gitu loh. Oh. Jadi karena tidak banyak pendeta yang mau ngajari kamu bisa ngapain aja sih 1 jam dengan Tuhan. Nggak pernah detail ngajari ke sana. Akhirnya orang 1 jam dengan Tuhan tapi sak-sae dong gitu loh. Cuma doa atau makanya nggak pernah baca Alkitab atau mungkin dia orang yang rajin baca Alkitab tapi nggak bisa doa gitu. Nah kira-kira 1 jam dengan Tuhan itu ngapain aja sih Kak? Oke, nah 1 jam dengan Tuhan tadi kan dia ngomong berjaga-jaga dengan aku. Jadi artinya kita ini mencoba untuk frekuensinya mesti mendekati frekuensinya Tuhan. Kan dengan Tuhan kan? Iya. Baca lagi ya. Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Iya. Berarti 1 jam itu kita mencoba untuk dengan Tuhan. Dengan Tuhan itu berarti ya sefrekuensi dong. Menaikkan frekuensi kita, betul, standar kita. Gitu. Sama kayak sekarang ini, Bro sedang ngomong dengan saya nih sekarang. Kenapa? Frekuensi kita sedang sama ini, sedang ngomong sesuatu. Beda kalau seandainya, walaupun nih aku di sini, Bro di situ. Nah, aku ngomong apa, Bro malah liatin HP, balas WA. Loh, kamu enggak sedang bersama-sama dengan aku. Betul kan? Iya, kan? Walaupun kita sedang sebelahan loh. Nah, gitu. Nah, jadi bersama-sama dengan Tuhan itu intinya adalah kita mencoba nyampe ke frekuensinya Tuhan. Ketemu Tuhan dalam frekuensinya, dalam hadiratnya, dalam kerangka berpikirnya Tuhan. Kira-kira begitu. Nah, itu filosofinya gitu. Nah, kemudian yang dilakukan apa? Tentu untuk mencapai frekuensi ini, tentu kita mencoba menyembah Tuhan. Itu menyembah Tuhan itu kan membawa kita masuk hadiratnya kan, kan untuk sampai ke frekuensi yang sama, ke hadirat yang sama. Kemudian nanti jangan lupa baca Alkitab juga, karena kita itu baru bisa satu frekuensi dengan Tuhan. Itu upgrade-nya tuh memang Alkitab, Bro. Makanya kita di gereja tongkrongan saya wajibin semua tuh teman-teman. Wajib tuh baca Alkitab. Semuanya harus baca Alkitab. Baca Alkitab. Yang nggak pernah baca, wah saya bilang malah kata-katanya agak ekstrim. Pokoknya selama kamu nggak pernah baca Alkitab secara urut dan utuh, maka selamanya kamu nggak akan kenal Tuhan. Berarti tidak hanya baca Alkitab ya, urut. Urut, iya. Yes. Nah, tapi gini, ketika kamu nggak baca secara urut, nanti kamu ada pengenalan akan Tuhan yang lost gitu loh. Jadi kamu nggak benar-benar bisa mengenal Tuhan. Menurut saya gitu, itu yang saya lihat. Jadi ini ngomong soal pola pikirnya Tuhan, ngomong soal hatinya Tuhan. Betul. Kayak ada yang nggak bisa utuh gitu ya. Contoh misalkan kamu ngirim WA lah sama mungkin cewekmu lah misalkan. Kamu bilang, aku besok itu kepingin hari Minggu weekend sama kamu misalnya gitu kan. Weekendnya itu ke nonton di Semarang misalkan gitu kan. Nah di bioskop tapi bukan yang sinemas tuh yang Cineplex. Ada plex-plexnya tuh. Bukan yang itu, tapi aku maunya yang 21 gitu kan kamu gitu. Dan aku nanti mau nontonnya nggak mau yang horor, aku mau lihat film action misalnya gitu. Kalau dia bacanya cuma sekedar ada Cineplex-nya, itu kamu besarin memang kan gitu kan. Karena kamu nggak mau itu kan. Nah dia cuma lihat Cineplex-nya doang. Dia nggak lihat lainnya. Tidaknya nggak dilihat, 21 nggak dilihat, ya kan? Horor sama actionnya nggak dilihat. Tiba-tiba dia ngomong, ya udah besok kita janjiannya di mall A misalkan gitu. Kemudian kamu datang, ayo aku udah beli tiket nih di mall A gitu kan. Kamu datang, kamu aneh kamu, gimana sih? Di sini kan adanya Cineplex. Nah, kan kamu bilang Cineplex gitu kan. Aku bilang nggak mau Cineplex gitu loh. Loh. Terus coba baca lagi itu WA aku dilihat. Oh iya bener. Nah kan nggak ketemu kan. Bener nggak? Itu loh bro. Berarti yang dialami orang-orang yang tidak pernah membaca Alkitab dengan runtut sampai habis, full semuanya dibaca. Itu ngalami yang kayak gitu. Nah, dia salah menduga Tuhan. Nangkep nggak lo? Berarti bisa jadi apa yang diajarkan juga banyak yang meleset ya? Iya bener banget. Nah itu dia bro. Itu masalahnya. Makanya saya minta baca Alkitab wajib. Urut gitu loh. Kalau kamu mau kenal Tuhan ya gitu loh. Nah itu yang ada di 1 jam dengan Tuhan.
back to topik nih Kak. Maksudnya tadi kan disampaikan bahwasanya di Alkitab ya, apa namanya dikatakan 1 jam dengan Tuhan. Di dalamnya ada tuh baca Alkitab secara runtut, secara urut gitu kan. Nah, terus kira-kira selain baca Alkitab nih, di 1 jam dengan Tuhan itu ada apa lagi sih Kak? Nah ini, jadi tadi nyembah Tuhan, baca Alkitab. Baca Alkitab. Kalau itu hatimu lagi gundah gulana, silahkan ngobrol sama Tuhan, sampaikan isi hatimu. Nah itu juga itu waktu yang terbaik gitu kan. Bangun kamu nyampe ke sefrekuensi dengan Tuhan susah tuh. Nah mumpung sefrekuensi silahkan ngomong gitu loh. Everything bro gitu loh. Itu kemudian mumpung kamu sefrekuensi dengan Tuhan juga, ini lagi bangun kan. Entah kamu nyampe apa enggak saya nggak tahu. Tapi yang jelas kamu sedang berusaha. Ketika kamu sedang berusaha seperti ini, barangkali entah sudah sefrekuensi atau belum, tapi minimal udah upgrade lah. Inilah saatnya kamu menyediakan waktu, coba diem dengerin Tuhan ngomong. Gitu loh. Karena kan kalau kamu kemarin-kemarin sedang tidak upgrade frekuensimu ke Tuhan kan terlalu jauh. Tuhan ngomong mungkin kamu nggak dengar. Nah jadi dalam 1 jam dengan Tuhan ini adalah waktu yang baik juga kamu coba dengerin suara Tuhan. Nah ini loh, ini banyak anak Tuhan itu nggak ngerti teknik ini bro. Jadi seringkali orang Kristen kalau berdoa tuh ya dia yang ngomong. Cuma satu arah. Satu arah. Nah sedangkan doa itu yang benar itu omong-omongan, bukan cuma ngomong, tapi kita bincang-bincang. Berarti dua arah. Dua arah. Dari sisi manusia dan dari sisi Tuhan gitu. Ya. Nah sebenarnya banyak orang Kristen, ya kan? Nah kalau Anda paham ini gini, kalau saya menceritakan ini, itu banyak orang Kristen mungkin yang nonton ini dia berpikir gini, masa bisa dengerin Tuhan? Iya. Itu kadronnya Kristen itu. Kadronnya Kristen. Nah itu, gini loh, Alkitab ini kalau Anda baca ini kan berisi interaksi manusia dengan Tuhan kan sebenarnya, gitu loh. Dan itu seringkali maknanya adalah interaksi langsung, direct, gitu loh, ya kan? Entah Tuhan ngomong sama Musa, Tuhan ngomong dan lain sebagainya lah, macam-macam. Ini tuh direct gitu loh. Nah, Yesus sampai mau mati di kayu salib itu adalah untuk menghapus sekat yang selama ini memisahkan manusia dengan Tuhan, yaitu dosa, bro. Kita jadi Kristen itu dengan Tuhan sudah nggak ada sekatnya loh, bro. Karena sudah ditebus dosanya. Nah, jadi kan kita punya privilege ini. Orang Kristen tuh punya privilege untuk bisa dengar Tuhan secara langsung dong. Betul kan? Nah, berarti kalau orang Kristen hari ini dengar Tuhan bisa bicara, itu dia merasa aneh. Saya malah bilang, lu yang aneh. Lu Kristen beneran apa enggak gitu loh. Kagak paham tuh ya. Karena Kristen itu kan justru malah kita ini punya privilege ketemu Tuhan langsung. Nah, kalau seandainya sampai hari ini teman-teman Kristen tidak pernah merasakan mengerti kehendak Tuhan, mendengar suara Tuhan, ngobrol sama Tuhan, itu tandanya selama ini kamu nggak pernah pakai privilege-mu. Kamu nggak paham punya privilege. Nah, ini berarti ya tanda tanya, kamu diajari apa di gereja gitu loh. Kamu datang ke gereja apa enggak? Nah, karena gini Kak Rindo, apa namanya? Kalau kita lihat tayangan di media ya, maksudnya ya media-media Kristen ya, entah itu bentuknya podcast artis-artis Kristen atau podcastnya pendeta Kristen, itu justru ketika apa namanya ada orang yang, wah saya habis ngobrol dengan Tuhan, Tuhan bilang seperti ini, itu tuh malah dianggap reaksi yang pertama ya, pertama itu, wah kamu punya karunia untuk ngomong sama Tuhan ya. Dianggap wah gitu ya. Dianggap wah gitu. Yang kedua, masa sih Tuhan apa namanya ngomong-ngomong kayak gitu, itu reaksi yang kedua. Jadi yang kita lihat di selama ini tuh seolah-olah ngobrol dengan apa namanya sesuatu yang aneh bagi mereka. Maka dari itu dianggapnya wah kamu hebat ya punya karunia spektakuler lah ya gitu. Ngobrol. Atau yang mungkin kalau yang dari sisi yang lain malah dianggap
masa sih masih bisa ngobrol dengan Tuhan. Mm-mm. Padahal kan kalau kita lihat ya kayak di Ya. Alkitab itu kan banyak dari perbincangan manusia dengan Tuhan, Musa dengan Tuhan, Daud dengan Tuhan, ya kan? Itu kan sebuah relationship yang nyata. Mm-mm. Nah, berarti banyak dari orang Kristen ini nggak ngalami ini ya? Nggak ngalami, bro. Nah ini, jadi kenapa kok tidak ngalami kan gitu kan? Padahal sebenarnya sejak kita percaya Yesus jadi orang Kristen, Yes. dosa kita ditebus di kayu salib, ya kan gitu kan? Iya. Logikanya kan gitu. Jadi artinya kita dengan Tuhan sudah tidak ada penghalang, Nggak ada sekat itu tadi ya. tidak ada penghalang yaitu dosa itu, berarti kita sama Tuhan udah clear nih, Iya. gitu kan? Nah sebenarnya sejak itu kita mestinya sudah punya sebuah privilege untuk ketemu Tuhan langsung. Yes. Ketika kamu berdoa sama Tuhan, ngomong apapun bahkan, Tuhan tidak melihatmu sebagai orang yang berdosa, tapi orang yang sudah dikuduskan, dibenarkan oleh darah Yesus. Jadi ada perkenanan Tuhan. Kalau ada dosa, murka Tuhan yang datang. Ini enggak nih, udah dikuduskan, Tuhan berkenan. Artinya kita ketemu Tuhan tuh udah lost aja sekarang, kan gitu kan? Tapi kenapa kok nggak nyampe? Gitu loh. Bahkan masih merasa jauh dari Tuhan dan sebagainya. Nah ini adalah akibat dari kita-kita ini yang tidak sefrekuensi dengan Tuhan. Iya. Nggak paham gitu loh. Nggak ngeh ya. Nggak ngeh karena frekuensinya lain. Justru karena itulah Tuhan Yesus ngomong 1 jam dengan aku itu minimal dan wajib. Ya. Supaya apa? Supaya kita ini yang apa ya, manusia-manusia Kristen yang terhilang ini, terhilang dari frekuensinya Tuhan. Iya. Itu kamu bisa nyampe ke frekuensinya Tuhan, akhirnya paham bahwa kamu itu punya privilege ketemu Tuhan. Yes. Dan itu siapapun, bro. Gitu loh. Iya. Itu siapapun, maksudnya gini, siapapun itu nggak harus kamu tuh pendeta, nggak harus kamu itu romo yang nggak menikah, gitu kan. Tidak harus kamu itu wis pokoknya level rohanimu tuh level wah yang tadi loh. Gitu. Enggak gitu, enggak harus karunia bahkan ini. Iya. Ini semua orang Kristen. Makanya tadi saya bilang sejak kamu percaya Yesus, kamu punya privilege ini sebenarnya. Cuma kenapa kita nggak ngerti? Karena kamu terlalu jauh frekuensimu dari Tuhan. Nggak nyantol sama. Nggak nyantol. Lah nggak pernah nyari Tuhan 1 jam kok. Gitu loh. Berarti harusnya bisa sampai di tahap ngobrol sama Tuhan. Itu tuh jadi sesuatu yang harian bagi kita. Harian. Harusnya gitu ya. Betul sekali. Yes. Dan mohon maaf, ini adalah sebuah kebenaran yang sengaja dicuri oleh iblis. Gitu loh. Supaya orang nggak ngalami ketemu Tuhan, bro. Ya. Coba bayangin kalau seandainya ya, anak-anak Tuhan itu ngerti ini dan mereka akhirnya ketemu Tuhan everyday. Wah gila bro, orang Kristen ini sukacita semua bro. Luar biasa ya. Sukacita, sejahtera, ngalami janji Tuhan, ya kan? Alamnya nggak kayak Indonesia. Alamnya nggak kayak begini bro, gitu. Tapi kalau kamu lihat orang Kristen, ya kan? Mereka hidupnya sama aja dengan yang nggak Kristen, bahkan lebih buruk juga banyak gitu loh. Akhirnya kan dunia jadi bingung. Emang enaknya jadi Kristen apa gitu loh? Mereka nggak lihat orang Kristen sejahtera gitu loh. Nah itu dia, karena nggak ngalami ketemu Tuhan gitu loh bro. Coba kalau semuanya anak-anak Tuhan ini ketemu Tuhan lah, wah akhirnya itu orang pasti lihat, wah ada Tuhan ini, wah gitu loh. Orang-orang nggak ngerti Tuhan pun mereka akan lihat, wah beda ya gitu loh. Sama kayak Musa tuh habis ketemu Tuhan, cahaya mukanya bercahaya, kan? Sehingga wah gila nih gitu. Nah gitu loh kira-kira, itu masalahnya. Nah berarti salah satu manfaat ya mungkin. Jadi sebenarnya ada di pertanyaan ya, tapi udah dijawab duluan. Oh gitu. Salah satu manfaat dari 1 jam dengan Tuhan itu tadi ya, ketika kita membangun frekuensi dengan Tuhan, sampai bisa ketemu dengan Tuhan, karena kita sudah paham firman-Nya, kita senantiasa menyembah Tuhan. Itu kita bisa sampai di tahap talking dengan Tuhan. Itu salah satu manfaat berarti ya. Betul. Nah, saya memahami ini tuh begini. Ketika saya paham kenapa Tuhan sampai bilang dalam bahasa saya, kamu tuh wajib minimal sejam dengan aku. Nah, kenapa kok dia mewajibkan dan wajibnya tuh ada minimalnya gitu. Kalau kita bicara tentang kewajiban, seringkali yang ada dalam benak orang itu wajib tuh berarti ini untuk Tuhan. Yang dapat
benefit atau manfaat itu Tuhan. Iya. Kamu salah. Oke. Ketika Tuhan ngomong wajib, ingat loh, Tuhan itu tidak butuh apapun sebenarnya. Dia tuh sudah penuh, gitu loh. Dia utuh penuh. Ketika dia ngomong wajib, itu artinya dalam kewajiban itu kalau dilakukan, dia itu justru kepengen membagi apa yang dia miliki dengan kamu. Oke. Contoh kayak ini tadi, kalau kamu bisa 1 jam dengan Tuhan, lama-lama kamu kan sefrekuensi sama beliau. Otomatis semua yang dimiliki Tuhan bisa dibagi ke kamu karena kamu ada di hadapan Tuhan. Oke. Ya, contoh sukacitanya, kekayaannya, hikmatnya, kuasanya, itu ngalir bos. Oke. Gitu loh. Berarti wajib yang dimaksud Tuhan ini justru untuk sesuatu kita, bro. supaya kita semakin penuh di dalam Betul. Tuhan itu ya. Itu sebenarnya semua yang diwajibin Tuhan. Benefit utamanya itu yang ngerasain kita, bro. Gitu loh. Contoh ya, itu semua sebenarnya. Sama kayak misalkan kita ngomong soal persepuluhan itu wajib. Bener kan? Iya. Nah itu pengajar-pengajar konyol yang ngomong itu nggak wajib itu dia takut kehilangan. Nangkap nggak sih? Iya. Apalagi orang-orang yang tidak mau memberi persepuluhan itu takut kehilangan. Ketika Tuhan ngomong wajib, kamu harus tahu yang akan dapat benefit itu bukan Tuhan, kamu bro. Tapi kita, gitu loh. Iya. Dia sampai mewajibkan itu loh. Tuhan itu kan sifatnya kan dia mengasihi kita kan. Iya. Kok kamu nggak percaya sih kalau dia mengasihi gitu loh? Kalau dia ngomong wajib, itu berarti dia justru ingin memberikan sesuatu yang luar biasa lewat kata wajib itu, gitu loh. Yes. Iya. Dia sudah kasih loh itu di apa namanya. Kalau kamu nggak percaya kesaksian-kesaksian tentang persepuluhan, minimal percaya Alkitab. Alkitab jelas ngomong di dalam Maleakhi, dia ngomong berilah persembahan persepuluhan, ya kan? Lalu ujilah aku, apakah aku tidak membuka tingkap-tingkap langit bagimu? Loh, berarti kan benefitnya sudah ditunjukkan. Oke. Kamu kasih perpuluhan, tak bukain pintu langit. Yang untung sopo? Kita. Kita kan. Nah, itu loh. Berarti apa namanya? Di ayat itu tadi ada yang wajib untuk kita lakukan, terus di bawahnya langsung Tuhan ngomong, Tuhan akan memberikan. Ya. Itu kan bagiannya Tuhan. Betul. Yes. Berarti it's all about sesuatu yang diwajibkan Tuhan. Untuk kita alami ya sebenarnya. Justru benefitnya untuk kita itu semua bro, semua yang Tuhan ngomong wajib. Termasuk yang apa namanya kita kalau apa namanya kita lagi menyembah Tuhan. Misal nih kata worship itu kan sebenarnya kita melenceng sedikit ya kayak. Oke, siap. Kata worship itu kan sebenarnya diambil dari kata penyembahan yang dimana ketika Abraham itu sacrifice bro sebenarnya. Worship itu sacrifice. Pengorbanan, memberi ke Tuhan. Oke. Berarti itu masuk wajib apa sacrifice? Sacrifice berarti, bukan masuk wajib ya? Penyembahan itu sacrifice. Iya. Oke. Berarti sacrifice. Yang dikatakan di perjanjian lama ketika Abraham sedang bawa anaknya Ishak naik ke gunung itu sacrifice. Sacrifice. Worship itu sacrifice sebenarnya. Gitu. Oke, nanti kita akan bahas soal worship ini ya, di topik yang lain. Siap. Oke. Jadi ini yang apa namanya mungkin orang Kristen harus tahu ya, maksudnya untuk segala hal yang diwajibkan Tuhan di dalam Alkitab, tadi disampaikan ada baca Alkitab, ada 1 jam dengan Tuhan, ada menyembah Tuhan dan lain sebagainya. Itu untuk kita bisa mengalami Tuhan, everything semakin penuh, semakin naik. Dan apa namanya kita semakin pantas nih jadi partnernya Tuhan kan. Betul. Iya kan, untuk sesuatu yang sebenarnya untuk kita miliki, untuk kita alami. Tapi gini kan, banyak dari orang Kristen itu nggak ngerti soal ini. Ya memang. Ya kan? Makanya seolah-olah ketika kita ngajari mereka untuk kita wajib 1 jam dengan Tuhan, itu kayak masih ada. Ya oke, nanti kita coba 1 jam dengan Tuhan, tapi nggak pernah bertahan lama gitu loh. Ya betul. Kan? Karena mereka mungkin dari teman-teman mereka juga ngalami sesuatu yang aku sedang melakukan kewajibanku sebagai orang Kristen, tapi pikirannya belum dibukakan bahwasanya ketika aku melakukan ini aku akan menerima Tuhan, aku akan mengalami Tuhan gitu. Mereka belum bisa memahami itu.
Padahal ketika orang-orang Kristen ini bisa apa namanya memahami itu tadi, itu mereka tidak dengan apa ya terpaksa untuk melakukan itu. Ya, Ada sebuah sukacita ketika wah ini waktunya heeh. 1 jam dengan Tuhan. Mestinya malah Heeh. sukacita, semangat lah ya, Iya. antusias. Jadi kayak mindsetnya kebalik gitu loh. Mm-mm. Nah itu penyesatannya iblis di situ. Dia ngubah mindset yang benar dibelokkan dia. Seolah-olah orang kalau melakukan tadi ya 1 jam dengan Tuhan itu seolah-olah berat karena ini yang untung Tuhan doang nih, gitu. Gua kayak budak yang harus melakukan gitu loh. Nah itu tuh susahnya di situ. Padahal kalau kamu percaya Tuhan itu maha kasih dan mengasihimu, apapun yang dia lakukan bahkan yang wajib sekalipun, benefitnya tuh kita yang rasakan gitu. Justru dia suruh wajib itu ya karena dia mau memberi. Nah kalau dia nggak nyuruh wajib, dia mau memberi ke siapa? Wong kamu tidak ada di hadapannya, gitu loh. Itu. Oke. Ini sebelum kita beranjak ya kak ya ke siap. pertanyaan selanjutnya. By the way, sebenarnya ketika kita tahu nih kita wajib lakukan 1 jam dengan Tuhan. Sebenarnya kalau boleh tahu Kak Rinto sendiri pernah bolong nggak sih dalam melakukan 1 jam dengan Tuhan ini? Pernah. Pernah. Gue pernah bolong. Nah, ini kan yang dialami banyak orang mungkin ya. Kira-kira kalau dari Kak Rinto, ketika kita lagi ngalami bolong nih dalam 1 jam dengan Tuhan, kira-kira ada tips nggak Kak supaya kita bisa cepet-cepet balik lagi ke kebiasaan itu? Gini, kalau kamu bolong 1 jam dengan Tuhan, bukan berarti bolong terus enggak doa sama sekali ya. Jadi maksudnya bolong kalau aku itu kadang-kadang nggak nyampe 1 jam. Nah itu loh maksudku bolongnya di situ. Tapi kalau seandainya Anda pernah sampai di titik tidak berdoa sama sekali, kan ada tuh yang gitu. Bukan ada, banyak bro. Doanya cuma doa makan, doa tidur gitu doang, tapi tidak pernah benar-benar ada waktu berdua dengan Tuhan, berjaga-jaga dengan Tuhan. Nah kalau kamu nggak pernah gitu, tipsnya gimana? Tipsnya lakukan aja tanpa mikir apa-apa, gitu loh. Karena orang itu kadang-kadang mau melakukan itu sulit karena dia mikir, wah nanti rasanya piye yo, engko nek nanti kalau hambar gimana, nanti kalau berat gimana, udah banyak pikiran gitu loh. Ada juga yang mau datang ke Tuhan tuh malu karena dia namanya juga makin jauh dari Tuhan kan, pasti dosanya makin banyak tuh, gitu kan. Dia malu gitu. Lo ora usah malu, kamu udah percaya Yesus, dosamu itu Tuhan sudah tahu dan sudah mau menebusnya. Nggak usah malu, kok datang wae gitu loh, istilah gitu. Berarti untuk yang belum melakukan ini atau yang mungkin dulu sudah lakukan ini tapi mulai bolong-bolong, ya udah nothing tulus saja, maksudnya lakukan. Datang aja gitu loh. Datang lagi aja. Orang Tuhan itu malah sudah nunggu-nunggu kamu lama kok gitu loh. Kenapa kamu malu-malu gitu loh. Dan Tuhan itu percayalah, kamu kalau datang ke Dia, Tuhan itu bukan sosok yang terus menghakimi loh kan, kamu ono wingi enggak gitu. Jangan insecure gitu loh. Ngilang no. Ngilangan no. Enggak gitu, itu kan manusia, itu kan mungkin teman-temanmu gitu modelnya. Nah Tuhan enggak gitu. Ketika kamu datang, seburuk apapun yang kamu sudah lakukan selama ini bertahun-tahun mungkin, Dia pasti sambut kamu welcome. Makanya lagu kita di Kilau Cahaya itu kan gitu kan, di refnya kan gitu kan. Kau sambutku seutuhnya. Nah itu kan yang saya tuliskan gitu. Ya karena saya merasakan itu, tiap kali ketemu Tuhan itu enggak ada dia tolak-tolak saya atau ungkit-ungkit. Oh, kamu ngene wingi ora genah kowe. Gitu. Saya ketemu beliau itu dia pasti sambut saya. Kalaupun dia tegur saya, itu adanya teguran kasih sayang, enak bro tetap gitu. Seandainya ditegur pun. Gitu. Jadi dia terima kita seutuhnya. Jadi kita jangan masuk ke situ dulu. Gitu ya. Itu nanti topik yang selanjutnya. Oke lah. Tapi ini gini Kak, kalau tadi kan buat orang-orang yang mungkin sudah melakukan tapi lagi bolong-bolong atau yang belum pernah lakukan sama sekali, pokoknya datang aja. Langsung aja, iya. Tapi ini yang kedua, ini pertanyaan terakhir nih. Apa tuh? Tips selanjutnya nanti untuk orang yang ada di level berbeda. Karena kan gini, orang-orang yang punya habit ini 1 jam dengan Tuhan minimal ini dan kebanyakan mereka memberi lebih, maksudnya mereka kadang persembahkan waktunya 2 jam buat Tuhan, ada yang sampai 4 jam buat Tuhan. Nah ini
banyak kesaksian dari mereka-mereka ini yang mungkin ketika lakukan itu mulai jenuh. Jadi mereka kayak masuk ke dalam sebuah rutinitas, mulai jenuh. Nah, kira-kira ada tips nggak Kak, untuk mereka-mereka yang sudah lakukan itu dengan setia, supaya mereka beneran ini habitnya ini tidak memudar, tapi beneran semakin menjadi daging untuk dilakukan terus-menerus. Ada tips nggak buat mereka yang sudah lakukan ini tapi mulai ada rasa kok ampang ya dan lain sebagainya? Oke, itu tipsnya mudah sebenarnya, itu yang Yesus omongin sama atau sinkron dengan yang kita ajarkan di Kristen Sehat di online empowering. Tapi saya mengutip aja apa yang kata Yesus biar cepet. Yesus ngomong, makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Betul kan? Iya. Ya kan? Nah, jadi kalau teman-teman yang sudah setia 1 jam dengan Tuhan, memang kadang-kadang ada yang terjebak rasanya rutinitas tuh. Nah, yang terjebak begitu itu menurut saya sih, biasanya karena dia ada dalam titik, dia cuma menikmati hadirat Tuhan, mungkin firman Tuhan dan sebagainya, tapi dia tidak melakukan kehendak Bapa dalam arti eksekutor, gitu loh. Mereka terima banyak, terima banyak disimpan doang, gemuk dan rohnya, ya kan? Makanya di Kristen Sehat saya bilang, Kristen Sehat itu kamu mesti ada waktunya kamu duduk, ya kan? Orang lain yang ngajar, Tuhan yang ngajar. Yang kedua, kamu mesti jadi punya partner, ya kan, eksekutor, sama-sama melakukan firman Tuhan atau bertumbuh bersama, gitu. Yang ketiga, kamu gantian ngajar, gitu kan? Kan itu siklusnya mesti gitu. Nah, sama dengan tadi yang 1 jam itu, kalau dia cuma dalam arti menerima terus, lama-lama pasti rutinitas rasanya. Beda cerita yang dilakukan Yesus. Dia bangun hubungan sebagai manusia nih, dia nyontoin bangun hubungan dengan Tuhan. Dapat kan dia kan? Suplemen dari surga kan dapat dia. Makan nih, ya kan? Setelah itu dia tadi bilang, makananku ialah melakukan kehendak Tuhan. Gitu loh. Artinya apa? Dia setelah dapat semuanya, bagi dia ini nih baru penyajian hidangan gitu loh. Makannya itu adalah eksekusi dia. Gitu loh. Sudah makan, lakukan. Dia eksekusi, bro. Gitu loh. Dan ketika dia mengeksekusi itu, pelayanan ke sana kemari, lakukan ini itu, pokoknya semua yang dikehendaki dari surga, memberikan petunjuk apa, itu istilah gitu. Itu dia eksekusi. Gitu loh. Nah, ketika dia eksekusi itu, rasanya rohnya lagi makan. Enak. Jadi dia otot rohaninya kan kuat. Ketika dia lakukan, makan, ya kan, kenyang kan dia kan. Nah, gitu. Itu dia merasakan, wah nikmat ini, gitu kan, gitu loh. Iya. Itu. Jadi ini tips yang kedua ini untuk para leader-leader gereja yang kebanyakan mereka sudah setia lakukan ketemu Tuhan setiap hari, tapi mereka terjebak dalam rutinitas. Mungkin Anda terlalu banyak makan, tapi Anda kurang untuk melakukan. Betul. Jadi setelah makan kerjakan. Setelah dapat sesuatu lakukan. Betul. Gitu ya Kak ya. Nah, mungkin sebelum selesai saya lengkapi dulu, ada 2 hal yang pengen saya lengkapi. Yang pertama, soal tadi mendengarkan suara Tuhan itu gimana caranya dalam 1 jam dengan Tuhan. Nah, caranya kan tadi kan Anda kan mungkin nyembah Tuhan, udah baca Alkitab, terus kamu doa mungkin menyampaikan isi hatimu atau keinginanmu, terserah kan. Nah, kalau Anda mau dengar suara Tuhan, maka dalam 1 jam itu entah berapa menit, belajarlah untuk mendengar suara Tuhan. Artinya gantian kamu diem. Gantian kamu diem, pikiranmu juga diem, mulutmu diem, tidak usah mikir apapun, hatimu arahkan ke Tuhan. Itu caranya belajar mendengarkan beliau berkata-kata, gitu loh. Nah, itu harus dilakukan. Latihannya begitu. Nanti 5 menit tuh kadang-kadang udah pikirannya mau melayang kemana, jangan. Udah berayang kemana. Udah berayang. Mulai ditertibkan. 5 menit, nanti hari berikutnya belajar 10 menit, berikutnya lagi 15 menit, gitu loh. Itu terus begitu. Nah, belajar gitu sampai kamu dengar suara Tuhan. Itu cara penajamannya seperti itu.
Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ingat bahwa 1 jam ini minimal loh. Artinya apa? Kalau bisa kamu belajar memang awal-awal 1 jam. Tapi nanti kalau bisa tambah lagi lebih bagus. Iya. Ini itu nggak cuma perjanjian baru, saya bilang kan. Tadi kalau itu perjanjian lama, perjanjian baru ngomong yang sama, itu berarti fix tuh. Gitu kan? Ini alasan kenapa wajib itu. Ya. Nah, kalau mau tahu di perjanjian lamanya yang mana? Nah, perjanjian lama itu banyak sekali contohnya. Dia bilang, ya, Daniel itu ketemu Tuhan di tingkap-tingkap atas kamarnya itu yang menghadap Yerusalem 3 kali sehari. Ya. Seperti yang dibiasakannya. Itu 3 kali dia. Nggak tahu dibagi berapa menit itu. Gitu kan? Kemudian kalau Daniel 3 kali sehari, Daud lebih parah. Lebih gila lagi. Daud itu ketemu Tuhan 7 kali sehari, bos. Buset. Mampus gak lu? Nah, Kerjaannya ketemu Tuhan berarti ya. iya, gitu loh. Padahal dia petarung itu sih, Daud. Nah, ini adalah bukti-bukti bahwa dan mereka itu dikaruniai Tuhan begitu kuat kan, hikmat. Bahkan Tuhan mengasihi Daud itu dikenang selama-lamanya itu Daud itu. Nah, inilah wujud bahwa ketika orang-orang berjaga-jaga dengan Tuhan secara konsisten seperti itu, ya kan? Maka orang ini dikaruniai sesuatu yang asalnya dari surga. Makanya mereka besar, bro. Itulah makanya Tuhan sampai ngomong ini, gitu loh. Karena dalam benaknya Tuhan di masa-masa lalu perjanjian lama tuh orang-orang bergaul dengan dia tuh begitu. Nah ini kan ring 1 dia ngomongin gitu loh. Kok orang nyontoh Daud, Daniel gitu kan kira-kira ya. Gitu loh. Makanya ring 1-nya di komplain Tuhan gitu, minimal 1 jam gitu loh. Nah gitu loh. Ingat ya, ini minimal. Minimal. Oke, gitu bro. Jadi fix ya sekarang ini beneran wajib. Wajib. Karena di perjanjian baru ada, di perjanjian lama ada. Betul. Ya. Oke Kak Linto, thank you so much. Oke, kita bro. ngobrol-ngobrol hari ini supaya ini bisa memberkati teman-teman semuanya. Siap. Dan supaya teman-teman semuanya mulai lakukan 1 jam. 1 jam. See you. God bless you. God bless you. Sampai jumpa lagi di podcast Gereja Tongkrongan.